وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Mereka sudah berkumpul di situ, kecuali Abu Lahab nggak mau, dia ngapain gitu, kata Abu Lahab nggak mau dia ikut-ikutan. Pada tanggal berapa? Lailata hilalil Muharram, di malam hari ketika bulan Muharram itu tiba. Alhamdulillah kita masih di bulan Muharram. Sanata sab'in minal bi'tsah, di tahun ke-7 setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Artinya tahun ke-7 kenabian. Muncul hilal Muharram, disitulah tepatnya terjadi pemboikotan. Waqila ghairu dzalik, tapi ada informasi yang menyatakan selain dari itu. Berapa lama berada di pengungsian itu? Mulai malam hilal munculnya hilal Muharram, artinya tanggal 1 Muharram, tahun ke-7 kenabian, sampai 3 tahun yang akan datang. Salasata a'wamin fi syi'bi Abi Thalib, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib berada di celah gunung miliknya Abu Thalib itu untuk berlindung dan mengungsi. Kalau antum lihat, biasanya bencana alam yang terjadi wal'iyadzubillah di beberapa tempat di tanah air, kalau ada pengungsi, biasanya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan datang bantuan segera gitu. Kalau misalnya bantuan terlambat, itu akses ke daerah tersebut susah. Tapi ini 3 tahun ngungsi, logistik habis, nggak ada yang berani untuk memberikan pasokan bahan makanan ke situ. Nggak ada yang berani, karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah sudah bersepakat, pokoknya mau lenyak di situ biarin gitu, sampai dia serahkan sama Muhammad. Jadi sudah hilang rasa kemanusiaan mereka itu sudah hilang gitu lah. Washtadda al-hisar, pengepungan ini kemudian semakin ketat. Pengepungan ini Mekah itu dikepung. Kalau ada pedagang dari luar Mekah datang bawa barang makanan gitu kan, sebelum Bani Hashim beli itu bahan makanannya, kita dulu beli, habiskan. Sehingga terlambat Bani Hashim untuk beli pasokan logistik. Akhirnya Bani Hashim ini berupaya untuk mencari pasokan logistik di luar Mekah. Ketika dia mendatangi sumber pasokan logistik yang ada di luar Mekah, orang-orang musyrikin Mekah ini sudah kong kali kong sama mereka. Kalau Bani Hashim beli sama kalian di luar, tinggikan harganya. Ketika tinggikan harganya, Bani Hashim nggak bisa beli. Kembali pulang, nggak bisa mendapatkan apa-apaan. Ini kita lihat. Wa quti'at alhum al-mirah wal maddah, diputus perbekalan mereka dan materi logistik mereka itu diputus aksesnya kepada mereka. Falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtarauhu. Orang-orang musyrikin Mekah tidak membiarkan ada pasokan logistik makanan yang masuk ke Mekah, atau ada barang-barang kebutuhan pokok yang diperjualbelikan yang masuk ke Mekah, kecuali mereka itu bersegera untuk membelinya, diborong habis. Hatta balaghahum al-jahdu, sampai kesulitan itu melanda Bani Hashim. Waltaja'u ila aklil awraqi wal julud, hingga Bani Hashim pada saat itu hanya mengandalkan makan dedaunan saja dan kulit-kulit hewan sisa. Itu yang bisa mereka makan. Berapa tahun? 3 tahun di pengungsian begitu. Wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna minal ju'. Kemudian sampai penderitaan ini nampak bagi mereka yang menyaksikan itu, terlihat suara-suara wanita dengan anak-anaknya itu merengek menangis kelaparan. Itu terdengar dari
dari balik celah gunung miliknya Abu Talib ini, tempat mereka mengungsi. Wa kana la yasilu ilaihim syai'un illa sirra. Tidak ada bahan makanan yang sampai kepada mereka kecuali sembunyi-sembunyi. Hari ini antum melihat ada orang kena bencana, ngungsi, itu semua nanti kumpulkan donasi. Pojok lampu merah ini, pojok lampu merah sana, instansi ini, instansi apa, gotong royong, suatu kebanggaan untuk memberikan bantuan donasi kepada saudara-saudara yang kena bencana dan mengungsi. Ini mengungsi takut untuk ngasih bantuan, sembunyi-sembunyi ngasihnya. Wa kanu la yakhrujuna minasy-syi'bi lishtira'il hawaij illa fil ashhuril haram. Mereka Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu tidak keluar dari pengungsian itu kecuali di bulan haram. Wa kanu yashtaruna minal 'iril lati taridu Makkah min kharijiha. Mereka hanya bisa membeli makanan dari rombongan dagang yang datang ke Mekah ketika mereka masih berada di luar. Walakin ahlu Makkah kanu yaziduna 'alaihim fis sil'ah qimataha hatta la yastati'u asy-syira'. Tetapi penduduk Mekah itu menambahkan harganya, nanti membisikkan kepada mereka harganya itu sehingga harga tersebut dinaikannya oleh pedagang-pedagang yang berada di luar Mekah, sebagaimana tadi saya sampaikan, sampai Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu nggak bisa beli barang dagangan itu. Wa kana Hakim ibnu Hizam rubbama yahmilu qamhan ila ammatihi Khadijah. Nah, terkadang di sini Hakim ibn Hizam ini keponakannya Ibunda Khadijah. Ayahnya Hakim ibn Hizam ini adiknya Khadijah, Hizam ibn Khuwailid. Dia terkadang membawa gandum untuk diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad ta'arrada lahu marratan Abu Jahal fata'allaqa bihi liyamna'ahu. Suatu ketika dia melihat Hakim bin Hizam ini membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya ini, kepada Khadijah. Ketemu sama Abu Jahal di tengah perjalanan, dihadang sama Abu Jahal, nggak boleh masuk kamu. Fatadkhulu bainahuma Abul Bahtari. Alhamdulillah ketika itu ada salah satu tokoh Quraisy yang dia masih kafir. Abul Bahtari ini beliau kafir sampai nanti terbunuh di perang Badar. Beliau nanti terbunuh di perang Badar masih dalam keadaan kafir. Tetapi Abul Bakhtari di sini adalah salah satu tokoh Quraisy yang masih punya hati nurani terhadap kezaliman yang dilakukan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib ini. Ketika Abu Jahal itu menghadang Hakim bin Hizam, Abul Bakhtari datang di tengah-tengah. Wa makkanahu an hamalal qamha ila ammatihi. Beliau kemudian memberikan jalan dan memberikan kemudahan bagi Hakim bin Hizam, sudah sampaikan ini gandumnya, kirim kepada bibikmu sana. Artinya Abu Jahal urusanku gitu. Kalau dia mau menghadang kamu, dia berurusan sama aku, kasih dia makanan. Abu Jahal tidak bisa apa-apa pada saat itu. Bahkan Abu Talib yakhafu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di situasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan Abu Talib hanya Nabi Muhammad. Beliau nggak khawatir mau lapar gimana, itu urusan. Yang saya khawatirkan kemenangan saya satu inilah. Fakana idza akhadha an-nasu madaji'ahum, ketika orang-orang itu sudah mau tidur, sudah mau mendatangi tempat-tempat peristirahatan mereka, ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyattaji'a ala firashihi. Beliau memerintahkan kamu wahai Muhammad istirahatnya bersandar di tempat tidur saya, jangan di tempat tidur kamu. Sudah tiba waktunya mau tidur kan, tidurnya di sini aja. Gitu disuruh sama Abu Talib. Hatta yara dzalika man arada ightiyalahu. Apa maksudnya? Maksudnya Abu Talib itu supaya Nabi Muhammad tidurnya itu di tempat tidurnya, agar nanti kalau ada orang yang berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad secara diam-diam, ightala yaghtalu itu membunuh secara diam-diam tanpa diketahui orang gitu. Beliau bisa mengawasinya dari dekat. Sesenja itu usianya, setua itu usianya, sudah sepuh beliau ini, masih memposisikan fisiknya itu untuk menjaga kemenaannya meskipun Nabi Muhammad itu sudah dewasa. Jadi sayangnya Abu Talib dengan Nabi Muhammad itu sampai seperti ini. Sudah tiba orang-orang tidur, saya yang jaga kamu. Sini istirahatnya. Fa idana man nasu, ketika orang-orang itu sudah tidur,
amara ahada banihi. Nah, ketika beliau sudah lelah, orang-orang itu sudah tidur, beliau menyuruh salah seorang anaknya, au ikhwanihi, atau saudara-saudaranya, au bani ammihi, atau sepupu-sepupunya, untuk fattaja'a ala firasy Rasulillah, untuk datang menggantikan Nabi Muhammad, tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Orang lain disuruh menggantikan Nabi Muhammad di tempatnya, Nabi Muhammad disuruh di tempat beliau. Wa amarahu an ya'tiya ba'da firashihi, suruh tidur di tempat-tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ini Abu Thalib lebih tega menyuruh anaknya sendiri untuk berkorban demi Nabi Muhammad, gitu. Andai kata nanti orang mengiranya yang tidur di kasurnya itu adalah Nabi Muhammad, yang dibunuh orang itu bukan Nabi Muhammad, tetapi anak-anaknya Abu Thalib ini tadi. Saking sayangnya Abu Thalib dengan Nabi Muhammad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yakhrujuna fi ayyamil mausim. Kemudian Rasulullah dan orang-orang muslim di hari-hari haji mereka keluar dari pengungsian tersebut. Fayalqaunan nas, di situ mereka bertemu dengan orang-orang, wa yad'unahum ilal Islam, dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Sampai di sini situasi pengungsian seperti yang mencekam seperti ini, dihimpit dari arah sana dari arah sini, Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Waqad aslafna maka ya'ti bihi Abu Lahab. Sudah kita sampaikan sebelumnya apa yang dilakukan Abu Lahab. Jadi setiap Rasulullah itu mendakwahi orang-orang yang datang di musim haji itu dari kabilah-kabilah luar Mekah, diajak masuk Islam, Abu Lahab selalu membuntuti dari belakang. Setelah disampaikan oleh Rasulullah, Abu Lahab teriak, jangan dengarkan pembohong satu ini, jangan dengarkan pembohong satu ini. Itu yang dilakukan Abu Lahab. Jadi kebiasaan di setiap musim haji demikian. Pada akhirnya setelah 3 tahun, masih panjang kan waktu Isya ya. Setelah 3 tahun, akhirnya dibatalkan kesepakatan zalim ini, perjanjian zalim ini dibatalkan. Marra amani aw thalathatu a'wamin, berlalu 2 tahun atau bahkan 3 tahun kamilah, lengkap. Wal amru ala dzalik, dan keadaan masih seperti itu. Mereka kaum muslimin masih di pengungsian. Wa fil Muharram, di bulan Muharram, sanata ashrin minan nubuwah, di tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadatsa naqdus sahifah. Terjadi apa? Pembatalan perjanjian zalim ini. Wa fakil mitsaq, kesepakatan yang zalim ini kemudian dibatalkan. Wa dzalika, ceritanya gimana? Anna Quraisyan kanu baina radin bihadzal mitsaqi wa karihin lahu. Orang-orang Quraisy sendiri terpecah menjadi 2 golongan. Yang satu ridho, yang satu enggak ridho. Yang satu enggak punya hati nurani, tapi yang satu masih ada hati nurani. Ini enggak bisa kita kayak gini. Fasa'a fi naqdis sahifah man kana karihan laha. Kemudian orang-orang Quraisy yang tidak setuju, yang dia membenci perbuatan yang seperti ini, berupaya untuk menggagalkan perjanjian dan menurunkan lembaran yang sudah ditempel di mana? Di Ka'bah itu. Wa kana al-qa'imu bidzalika, yang pertama kali berupaya dengan beraninya untuk menjatuhkan lembaran perjanjian pemboikotan itu, namanya adalah Hisham ibn Amr min Bani Amir ibn Lu'ay, dari kabilah Amir ibn Lu'ay. Wa kana yasilu ila Bani Hashim fi syi'bi mustakhfiyan bil laili bit ta'am. Beliau ini kebiasaannya selama pemboikotan ini selalu mendatangi Bani Hashim di malam hari untuk memberikan makanan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Fa innahu dhahaba ila Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi. Kemudian dia mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah, salah satu tokoh Quraisy juga. Wa kanat ummuhu Atikah, yang mana Zuhair ini ibunya itu adalah Atikah bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Atikah itu masih anaknya Abdul Muttalib, berarti kan saudaranya Abdullah. Zuhair bin Abi Umayyah ini ya berarti tidak lain sepupu Nabi juga gitu kan. Karena ibunya adalah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Zuhair, wahai Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'ama wa tashrabu asy-syaraba wa akhwaluka bihaitsu ta'lamu. Kamu ridho kah makan enak-enakan di sini, minum enak-enakan di sini, paman-paman kamu di sana begitu, nggak bisa makan, kesusahan, dihadang sana sini gitu. Kok bisanya kamu enak-enak makan di sini gitu? Kata siapa? Kata Hisham kepada Zuhair. Zuhair kemudian dalam hatinya juga nggak tega gitu loh, tetapi beliau mau gimana lagi gitu kan? Waihak, celaka ente ngomong begini gitu. Fama asna, yang bisa saya lakukan apa gitu kan? Wa ana rajulun wahid, saya hanya seorang saja. Mau ngelawan dominasi mereka nggak bisa saya. Ama wallahi law kana ma'i rajulun akhar laqumtu fi naqdiha, demi Allah kalau ada satu orang bersamaku, aku berani itu jatuhkan jatuhkan perjanjian pemboikotan itu. Lembaran itu aku turunkan kalau ada satu orang mendukungku. Kata siapa? Kata Zuhair. Qala waqad wajadta rajulan. Kamu sudah dapat satu orang yang kamu inginkan itu. Qala famanhu? Siapa dia? Nih, saya. Kata Hisham. Ana. Qala lahu Zuhair abghina rajulan salisan. Kalau gitu carikan orang ketiga. Tadi katanya satu aja cukup. Kalau gitu cari yang ketiga. Kata siapa? Kata Zuhair.